Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kami Pojok Pendidikan Keluarga Parents Talk, persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, SBO TV dan juga HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk bisa lebih memberikan perhatian, bisa mendampingi putra-putri kita pada saat belajar dari rumah. Ini penting, kenapa? Karena ternyata akhir-akhir ini banyak sekali orang tua yang merasa pusing, merasa bahkan stres, ngadepi gimana caranya supaya bisa tetap sabar, bisa tetap eksis dalam meraih cita-cita putra-putri kita. Dan sudah hadir di studio bersama saya Ibu Vini Rahmatika, SPSI, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Bunda Vini. Waalaikumsalam Mbak Cita. Ih, cantik sekali. Datang dari mana ini tadi Bu? Dari rumah. Dari rumah ya Bu ya. Tak kira dari pasar tadi. Saya kok seneng banget ya hari ini. Kenapa? Karena tampaknya kita akan berbicara tentang sesuatu yang memang sering dihadapi oleh orang tua. Gimana supaya tetap telaten dan sabar ngadepin putra-putri kita yang kadang-kadang sakarpe dewe, nggak cocok dengan kemauan kita, nggak sinkron apa yang kita inginkan dan anak inginkan, sehingga terjadi yang namanya toxic parenting. Bener ya Bunda? Mungkin juga ya seperti bisa, itu. Atau bisa. bagaimana? Toxic parenting itu kan bagaimana sih kita sebenarnya memperlakukan anak kita gitu ya. Bicaranya sih atas nama cinta. Bagaimana memperlakukan anak kita? Tapi sebenarnya kebalikannya. Jadi lebih banyak menyakiti anak kita, kemudian memaksakan kehendak kita, yang tanpa sadar sih akhirnya kita sebagai orang tua meracuni anak kita. Ya toxic itu tadi ya. Iya. Toxic sendiri itu kan racun. Racun gitu kan. Oh. Terus kalau misalkan sudah terjangkit racun itu gimana Bu? Artinya kalau kita udah jadi toxic parents bagi anak kita. Dan banyak loh sebenarnya orang tua itu yang memang merasa aku kok gini sih nang anakku. Ini bener kagak gitu. Nah, yang perlu diketahui itu kita sebagai orang tua tuh toxic parents tuh kayak apa sih? Nah, kita kayak sebagai gimana? toxic parents gitu ya. Nah, ortu yang toxic parents itu dia lebih sering memaksakan kehendaknya seperti yang saya katakan tadi. Terus kemudian enggan berkompromi sama anaknya. Sama anaknya. Ya sakarpe dewe, orang tuanya sakarpe dewe juga sehingga anaknya juga sakarpe dewe gitu. Anaknya nggak mungkin bisa sakarpe dewe karena kan harus ikut aturan orang tuanya kan. Gitu. Ya. Tapi pada akhirnya kan sakarpe dewe. Itu dampak memberontak. Jadi kita masih ngomongin toxic itu apa dulu ya? Toxic itu orang tua yang seperti apa sih toxic parents itu kan seperti itu. Jadi kayak misalnya sarkasme, kalau bicara tajam, gitu kan, sukanya ngancam, nyente, nyindir, sindiran kan masuk toxic ya? Iya kan lebih enak kan kalau sebenarnya kita pakai bahasa langsung ya gitu kan, bahwa kalau kita tidak suka kita bicara aja kalau kita memang tidak suka kan seperti itu. Tapi mungkin barangkali maksudnya orang tua ini supaya tanpa berkata yang lugas tetapi anak disuruh mengerti sendiri kan bisa Bu? Itu kan komunikasi di awal sebetulnya ya, bagaimana kita menerapkan komunikasi yang efektif pada anak sebenarnya gitu loh. Kalau dari awal dari masa kecilnya kita sudah terbiasa menggunakan atau masa sekolahnya kita terbiasa menggunakan komunikasi yang bagus, ya kita tidak perlu menggunakan sindir-sindiran. Kadang-kadang kan anak peka dan tidak peka kan. Sensi atau tidak sih dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Dan kita sendiri pernah nggak mengajarkan sensitivitas itu pada anak? Kan enggak gitu kan. Justru kita nggak peka, anak pun juga nggak peka kan sama kita gitu kan. Ya memang orang tua yang toksik ini memang nggak peka dan cenderung juga tidak menghargai privasi anak kan. Jadi kalau misalnya apa yang
mereka itu enggan berkompromi gitu kan, apa yang mereka inginkan anak harus ikut, tidak bertanya dulu anak suka apa enggak. Contohnya gitu kayak kan. gimana tuh? Ya itu, misalnya anak harus ikut piano, les piano gitu, tapi anaknya nggak suka, main daftarin aja gitu kan. Tapi akhirnya anak nurut. Nggak ada pilihan. Kalau misalnya diancam ya, kalau kamu tidak mau ikut Les piano, artinya kamu nggak sayang sama bunda misalnya begitu, atau nanti bunda nggak ngasih uang jajan seperti itu gitu kan. Itu kan ancaman. Itu ancaman gitu kan. Jadi anak pilihannya apa? Apalagi kalau udah diembel-embelin, berarti kamu nggak sayang dong sama bunda. Itu kan jadi mengartikan sayang itu sebagai sebuah kepatuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi akhirnya hitung-hitungan. Jadinya toksik itu tadi. Gitu kan. Padahal kan beban kan. Orang nggak suka dipaksa untuk suka gitu kan. Ibarat kita dikasih ayam goreng, orang kita nggak suka makan ayam goreng, gimana makan, yang penting kalau adanya itu kan? Kalau adanya itu ya dimakan, tapi ditelan. Tapi kan ditanyain gimana rasanya. Lu gitu kan. untalen. Kak kolu leken. Gitu ya bun ya. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti bahasa Jawa. Ya. Jadi lebih ke ini ya, pemaksaan sebenarnya kalau saya lihat. Iya, ada pemaksaan gitu kan. Ya, memaksakan kehendak gitu. Seperti itulah Mbak Cita. Dan kasihan ya anak-anak seperti ini. Pastinya. Sebenarnya kasihan juga sama orang tuanya. Ya, karena mereka pun sebenarnya korban dari masa lalunya kan. Bisa. Karena mereka pun dulu jadi ada bayang-bayang masa lalu yang kemudian terbawa sampai pada kondisi dewasa, kemudian membuat dia sendiri mendidik anak seperti itu. Itu dampak, Mbak. Dampak apa yang dia terima di masa lalu gitu kan, unfinished business lah. Jadi dia nggak bisa move on dari masa lalu. Karena memang dampak ya Mbak, karena orang tua dulu kan mungkin tidak punya wawasan parenting seperti sekarang. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang lah. Ya mungkin memang sekarang mungkin memang dulu tidak ada pendidikan parenting. Nah, kalau misalkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa orang tua itu ada yang memang dia tuh kroso gitu loh. Kalau dia tuh toksik bagi anaknya. Tapi di sisi lain, ini harus saya lakukan. Seolah-olah karena ini anak saya, ya apa kata saya dong. Nanti kalau ada apa-apa dengan anak saya, piye? Siapa yang tanggung jawab kalau bukan saya sendiri? Akhirnya anak dipaksa begitu. Jadi kita kan tinggal sebagai orang tua kan boleh dong memilih pola asuh mana yang pas. Tapi kan ada 3 pola asuh. Pola asuh yang keras, pola asuh yang lemah, pola asuh yang autoritatif atau demokratis. Kan sebaiknya yang mana Bunda? Yang paling pas untuk generasi lalu maupun generasi sekarang, apalagi generasi sekarang ya, itu ya yang autoritatif, yang demokratis gitu kan ya, gitu. Jadi meskipun kalau misalnya orang tua itu kroso gitu ya, orang tua yang toksik itu juga suka gini nih Mbak, meskipun berkali-kali minta maaf, tapi yang ngulangi lagi, nyakitin lagi gitu ya, gitu. Jadi kayak apa sih ya, itu kayak nggak kapok kali ya, udah tahu anaknya misalnya nangis atau mungkin karena tertekan atau ada yang nggak peka sama sekali, nggak mau tahu gitu kan ya, meskipun mungkin dia ngerasa dia salah gitu ya, tapi ya kembali lagi mungkin ya otoritas yang dipakai kan, otoritas orang tua yang dipakainya kan gitu. Ya, hal seperti ini kan menjadi bagian dari garapannya HIMSI ya Bunda. Nah, kalau menjadi garapannya HIMSI, kasus yang paling sering terjadi terkait dengan toxic parenting ini apa? Kalau saya pribadi ya, yang pernah saya tangani gitu, ya juga mungkin teman-teman di HIMSI, seperti kayak beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu menyatakan begini, saya paham apa yang saya lakukan ini menyakiti anak saya. Paham. Nah ya kan, sadar gitu kan ya. Sadar gitu. Jadi sadar dalam ketidaksadaran. Jadi tapi yang saya lakukan itu bahkan melebihi apa yang pernah mama saya lakukan terhadap saya. Jadi dia aware gitu kan. Dia aware kalau
dulu mama saya itu kalau marahin saya gitu. Lebih dari ini. Lebih dari, Ini belum seberapa daripada mama memarahin saya, nak. justru saya marahin anak saya itu lebih dari mama saya melakukannya kepada saya, gitu. Gitu. Jadi apa ya, tajam. Saya tuh malah lebih tajam kepada anak saya. Jadi kayak misalnya ya sama dikatakan begini. Saya ngatakan gini kata si bundanya itu ngomong saya ngatakan gini loh kepada anak saya, bodoh kamu ya, Goblok. gitu aja gak bisa, Ngono ya, gitu. pecos. Bodoh kamu ya. Nah begitu aja nggak bisa, belajar dong katanya gitu kan. Nah, suatu saat anaknya itu pada saat mengerjakan tugas terdiam. Nah, Terngiang-ngiang ibunya. dan ngomong. dia ngomong gini ke bundanya, aku kan memang bodoh seperti yang bunda katakan. Jadi mantul. Ya seperti itu. Jadi dia akhirnya menilai dirinya sendiri kan seperti apa Seperti yang bunda dikatakan menilai. bundanya. Seperti Bahaya itu. berarti ya. Ya, dan Karena itu masuk ke berarti mindset kan anak. harga diri kan jatuhnya seperti itu. Penghargaan pada dirinya sendiri nggak ada. Dia merasa bahwa ya dia itu memang bodoh seperti apa yang dikatakan Terus kalau aku bundanya, bodoh, gitu. bunda mau apa? Gitu Mau memang kan. aku bodoh, jadi wajar kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaannya, gitu ya bunda. Gitu. Ya akhirnya kan anak akhirnya Nggak menjadi- pede. Iya, nggak pede. Memang itu jadinya dampaknya gitu, dampaknya Introvert. jangka panjang. Introvert, Introvert insecure. itu bagian dari Sebenarnya kalau introvert extrovert sih kalau udah anaknya introvert dibegitukan yang tambah introvert. tertutup dan ketutupan gitu namanya. Sudah memang kalau udah dari awal kan sebenarnya kita harus peka anak kita bagian yang mana nih, extrovert dan introvert gitu kan. Itu kan sebenarnya bawaan gitu juga kan ya. Nah terus kemudian ketika udah introvert, terus kita memperlakukan anak sebagai toxic parents, ya sudah, kita nggak bisa menggali apapun termasuk perasaannya dia kan seperti itu. Dan sebenarnya itu kerugian besar bagi orang tua ketika melakukan penekanan pada anak, kemudian tuntutan yang berlebihan, lebih dari sekedar apa yang menjadi kemampuan anak. Jadi itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ya bunda ya. Memang perlu dikomunikasikan dan harusnya memang harus Wajib dikomunikasikan. dikomunikasikan. Iya. Karena gitu. memang toksit ini namanya aja toksit, ya racun. Sesuatu kalau mengandung racun ya jelas gak sehat. Kan begitu ya bunda. Betul. Dan otomatis ini juga membuat dampak buruk bagi anak. Pastinya Mbak, dampaknya jangka panjang pasti ya. Gitu. Bahkan terbawa sampai ke dewasa, jadi dia insecure, nggak percaya diri, nggak bisa berkembang. nggak berkembang, dia tidak percaya bahwa dirinya ini mampu, kemudian mampu berharga, nah gitu kan, merasa ya. tidak dicintai. Merasa tidak dicintai gitu. Terus seperti yang tadi Mbak Cita katakan, loh, kalau kita sudah toxic parents, terus kitanya gimana dong untuk tidak menjadi toxic parents gitu kan? Ya pertama ya kita refleksi pada diri sendiri. Koreksi diri. Iya, koreksi diri, refleksi bahwa dulu perilaku keliru yang pernah kita alami itu kayak apa sih? Perilaku keliru yang pernah kita alami, pengalaman yang tidak menyenangkan itu kan kita ingat gitu loh. Terus kita kembalikan lagi pada diri kita bahwa apakah kita akan mau mengulangi lagi perilaku keliru itu jangan untuk anak-anak kita? Iya. Intinya Gitu. kita mengambil hikmah dari apa yang sudah kita terima dari orang tua kita supaya kita tidak memberikan dampak yang sama negatif kepada anak-anak Betul. kita. Kemudian kita harus empati sama anak kita. Kalau kita memperlakukan dan mempermalukan anak kita seperti kita Dipermalukan kita, dulu. ya, dipermalukan dulu, kemudian diungkit-ungkit kesalahannya gitu kan. Sakit apa itu. yang dirasakan sama kita kan, pasti kita ngerasa sakit, frustrasi, marah gitu kan. Lah, kalau kita aja seperti itu, apalagi anak kita. Nah, itulah parents. Jadi seharusnya kita benar-benar memperhatikan pada saat kita mendampingi putra-putri kita, jangan sampai apa yang menjadi pengalaman buruk kita kemudian kita bawa. Bu, kalau orang tua sudah memiliki sadar bahwa dirinya itu toksik bagi anak, Apa yang harus dilakukan? apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini? Karena kan orang tua itu kan ya tadi itu loh,
punya otoriter gitu loh. Menggunakan otoritasnya. Nah, gitu ya. menggunakan itu. Anakku kok sakarepku loh. Gitu. Beberapa waktu lalu tuh klien saya juga bertanya seperti itu gitu kan ya. Saya gimana? Saya tahu saya toksik katanya gitu. Tapi gimana ya saya harus Berobat. menghadapi anak saya gitu kan. Jadi saya katakan, oke, kalau pada saat mau marah, jangan marah depan anak dan sadari jangan menggunakan intonasi yang tinggi. Gitu kan. Kalau marah jangan di depan anak dan jangan menggunakan intonasi yang tinggi. Intonasinya yang ditekan. Terus kita pun harus berjarak gitu ya. Kalau perlu ya kita udah tahu kita sumber kemarahan kita ini apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kan dari luar, ya kan. Tahu-tahu masuk ke rumah kita marah-marah gitu kan. Apalagi kalau lihat rumah berantakan, anak main nggak karuan, lari sana sini, rumah kayak kapal pecah. Terus mau bukunya ngambil rasanya kemana-mana, apalagi pembelajaran dari rumah ya, BDR ini, BDR ya, BDR ini kan udah deh, rumah udah yang biasanya rapi kan berantakan gitu kan. Itu kan apalagi kalau yang tipikal orang-orangnya itu memang suka rapi, orang tua yang suka rapi kan, jadi kayaknya tension deh gitu kan. Nah kalau sudah begitu kita perlu sudah mulai self control. Kita kontrol diri kita gitu kan. Sabar atau kita masuk kamar dulu. Sabar, wong sabar. Gitu. Wong sabar apa Bunda? Disayang. Nah, terus yang paling penting nih, libatkan ayah pasangan kita. Kalau Pak Munir kan kemarin kan pentingnya kan keterlibatan ayah. Nah, jadi iya, karena begini, kalau sudah masalah toxic parenting ini seolah-olah hanya ibu saja yang salah, seolah-olah semuanya itu bersumber dari kesalahan ibu. Padahal tidak, ayah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Kan gitu. Jadi kita perlu diskusikan siapa yang paling sering melakukan toksik. Misalnya kita sebagai ibu gitu, kita ngobrol sama suami atau ayah gitu kan, bahwa bisa nggak pada saat saya marah gitu ya, bisa nggak kamu handle anak-anak dulu, biarkan saya tenang gitu. Anak-anak tolong ditangani. Nah ini gitu kan. Ini yang sering terjadi. Ibu marah sama anak, bapaknya melok pisan. Sudah perang dunia. Iya nggak gitu, Bunda? Iya. Ada kan memang seperti Sering itu. malahan Jadi harus gitu ada kan. bergining ya antara ayah dan ibu. Pak, lek sampean ngamuk, kene anake tak cekeli. Lah nek aku sing ngamuk, tolong anake cekelen. Iki anake wong loro, Pak, dudu anakku tok, Iya kan, karena kan apalagi ibu ya, kalau setiap ucapan itu kan doa ya. Nggak hanya ibu. Iya, ayah juga kan. Semua gitu, yang keluar dari kita ini sebagai orang tua gitu kan iya. ya. Jadi artinya kita perlu gitu loh untuk berbagi peran pada saat kita, terutama pada saat kita lagi marah gitu, dan kita tahu dan kita sadar bahwa yang kata-kata yang akan keluar tidak terkontrol gitu ya. Itu menyakitkan. Gitu. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya itu di hati. Sini. Ya, seperti itu Mbak Cita. Jadi Kasihan loh anak-anak ini ya, kalau memang orang tua belum memiliki, sudah memiliki kesadaran kalau toksik tapi tidak memiliki kesadaran untuk merubahnya. Betul. Nah, bahkan anak-anak ini bisa sampai stres, jangan-jangan sampai gila. Hati-hati Bu, anaknya gila. Merasa benar sendiri itu kan? Iya, karena orang tua itu belum mesti benar. Orang tua bisa salah juga. Iya. Dan sekarang malah banyak orang tua yang salah. Kan gitu. Terus akibat terburuk dari toxic parenting ini apa Bunda? Ya tadi itu kita udah Terburuk. sebenarnya nggak percaya diri ya. Yang Nggak terburuk. percaya diri, berdampak kesehatan mental ya pasti ya. Gitu. Kesehatan mental, Murung, meneng nang kamar Ya. gak gelem dolin. menimbun emosi. Kan anak itu dimarahin, disalahkan gitu kan. Tidak dianggap, Tidak dianggap, tidak ada empati gitu kan. merasa tidak dicintai, Merasa tidak dicintai, terus terbuang, tersisih, dan ter yang lain. Kan sakit itu ya Bunda. Iya, jadi kalau udah menimbun gitu kan
tertekan. Ini padahal baru pada tataran di keluarga. Belum masalah yang dihadapi anak-anak pada saat di sekolah, di lingkungannya misalkan. Kan itu nanti dampaknya ke sana-sana. Pasti kan udah nggak percaya diri, insecure. Jadi kalau dia mendapatkan gesekan dari luar, anak Rapuh. kan rapuh, nggak tangguh gitu loh. Padahal kita selalu menginginkan anak kita tuh tangguh, kuat gitu kan. Dan kita selalu bilang, kamu yang kuat dong gitu kan. Kita kan, kamu yang kuat gitu aja kok nangis. Gitu kan. Nah, mestinya gitu kan. Kamu yang kuat dong gitu aja kok nangis. Gak usah nangis. Jahat Bu, biasa aja. Ibu ini kayaknya pinter action ya. Pinter seni peran. Wong ini nyontoin koyo nyeneni aku temenan ae. Tapi memang iya sih Bu. Jadi orang tua, milikilah kesadaran bahwa kita ini sedang mempersiapkan generasi-generasi di masa depan, menyiapkan pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Betul. Kita harus bersabar. Kalau kita tidak mau bersabar, maka jadi apa anak-anak kita ini? Ya. Harus sabar. Ingat, wong sabar, irungnya jembar. Rezekinya jembar. Kan gitu ya Bunda ya. Kira-kira kalau misalkan memang sudah terjadi ya toksit ini dalam keluarga, sudah membudaya bahkan. Jadi budaya toksit itu sudah berkembang dan tumbuh subur dalam keluarga. Apalagi kalau extended family ya, kalau tinggalnya sama keluarga besar. Nah, itu ini gimana? Anak menyadari kalau orang tuanya toksit, orang tuanya tidak menginginkan, orang tuanya tidak mencintai. Ibu pun juga, orang tua, ayah dan ibu pun juga merasa, aku ya toksit, kon kate lapo nak, kon anakku, kudu manut. Gitu. Kalau anak merasa tidak nyaman gitu ya, merasa tidak suka dengan apa Perilaku yang orang tua. diperlakukan, ya apa yang dia dapat dari orang tuanya. Memang sekali lagi, bagaimana cara mereka mengungkapkan itu kan sebenarnya harus latihan juga, Mbak. Ya kan? Kemampuan asertif gitu ya. Speak Speak skill up gitu ya. kan. Jadi tapi kalau dia tidak pernah Memiliki, dilatih, nah, tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan apa yang dia inginkan, bagaimana mungkin dia akan memberanikan atau punya keberanian untuk dia menceritakan apa yang sedang apa yang dia dihadapi. rasakan gitu. Mungkin orang tua kita masih memiliki jargon, diam itu emas. Jadi kamu nggak usah banyak ngomong-ngomong karena diam itu emas. Padahal kalau kita mau belajar mengajari anak kita untuk speak up, berbicara, diam itu emas, tapi berbicara itu bisa mengubah batu menjadi emas. Setuju Bunda? Setuju. Kasih tepuk tangan dong. Ayo dong. Nah, seandainya orang tua memiliki kesadaran bahwa diam itu emas, tapi berbicara itu bisa mengubah batu menjadi emas, maka kita akan bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, sehingga kita tahu apa maunya. Betul. Ya, jadi pertama kan orang tua dulu yang harus berubah. Kan kita tuh sebagai orang tua sukanya gini, kamu berubah dong. Nah, kebanyakan kita yang menuntut anak untuk berubah. Tapi padahal kita sendiri kok nggak berubah-berubah kan gitu. Sebenarnya kan yang perlu berubah kita dulu. Kalau kita tapi bicara repot loh parenting, Bunda. Anak itu nggak banyak ngomongnya, diajari banyak ngomong. Kok nek pinter ngomong, caranya ojo kakean ngomong. Ambek wong tuwek, gak duwe dur gitu. Ya, itu kan repot kembali lagi juga. pada konsep pola asuh yang Menanamkan pilih, ya kan? akhlakul karimah Gitu, ya. akhlakul karimah dengan cara seperti apa? Boleh mengkritik orang tua tapi dengan cara yang santun. Bunda, kalau misalkan toksit ini ancur-ancuran lah dalam rumah itu berkembang subur gitu. Kudu piye? Pertama kalau orang tuanya sadar dan nggak bisa merubah, ya memang dia membutuhkan bantuan psikolog akhirnya. Bu, Gitu. cepet ke psikolog ya Bu. Bu, ke psikolog tuh bukan karena ibu itu sedang ini ya gendeng ya, bukan. Karena kalau orang kemana ke psikolog gendeng tak? Kan enggak. Jadi gangguan kejiwaan. Kan ada
gangguan perilaku, gangguan pokoknya gangguan-gangguan yang kemudian mengakibatkan sesuatu nggak beres dalam kehidupan kita itu, Betul. kita boleh ke psikolog. Jangan ragu untuk ke psikolog. Dan di sana kita akan mendapatkan Iya. wawasan, Terus kemudian ada sesi konseling, seksi. gitu. Terus nanti kemudian mungkin ada Bayar, Bu. penugasan. Kok lama menjawabnya, Bu? Konsultasi itu bayar, Bu. Loh, ini pertanyaan ada, Bu. Kalau profesional pasti membayar Ya, ya. kalau profesional tapi pasti membayar, tapi bahwa HIMSI bekerjasama dengan dinas-dinas terkait itu sedang memberikan fasilitas layanan gratis untuk siapa saja yang ingin berkonsultasi tentang hal-hal seputar penanganan perilaku pada anak. Ini penting sekali untuk ibu-ibu sing ngamukan nek ngajar, untuk ibu-ibu ayah yang suka emosi sama anak, suka menekan-nekan, suka menarjet-narjet sama anak tanpa dikompromikan dengan keinginan anak. Ayo les piano, kamu harus les piano, kalau enggak les piano uang jajanmu tak kurangi, atau kalau kamu nggak mau les piano kamu nggak tak kasih makan. Kan bahaya itu, Bu. Bu, apakah ini kalau sudah disadari oleh orang tua dan orang tua benar-benar ingin berubah, tadi yang pertama Ibu menyampaikan kalau perlu ke psikolog. Tapi sebelum ke psikolog itu apa sih yang harus dilakukan? Tadi yang saya katakan refleksi, Mbak. Ya kan? Introspeksi gitu. Introspeksi, refleksi dulu dan kita peka. Oke, gitu sudah kan? kita dapatkan. Sudah kita Aku tahu bahwa aku begini sakit, terus aku piye? Terus kita cek dulu simptom-simptom kita, maksudnya gejalanya. Misalnya kita ketika toksik apa yang sering kita lakukan? Kita bikin list aja biar visual kan? Ya. Visual. Melotot. Melopot. Iya kan? Ya, terus Nyentak-nyentak, nyende-nyende. kalau ngomong tajam. Lah iya, tajam sarkasme, itu. gitu kan. Tajam, Nyubit, setajam gitu ya. itu. Terus nyubit. Ya Nyubit. kan? Nyubit. Terus Nendang, pakai kekerasan, mukul. ngancem-ngancem, ya kan? Tenggorokan Seperti kering, itu. bibir pecah-pecah sampai Ngiklan. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, kita tulis karena kita harus visual biar kita bisa mendeteksi diri kita Jadi sendiri. kita gitu deteksi kan. dulu. Deteksi dulu. Apa yang gitu. sudah saya lakukan kepada anak Apa yang biasanya. sering Apa yang sering kita lakukan. gitu kan. Terus apa ekspresi yang mereka sering tampakkan kepada kita. Kita contoh. harus peka. Misalnya pada saat kita ngancam, gitu kan ya, atau kita Ya tapi ya memang menyalahkan, gimana Bu gitu kan. ekspresi. Kalau orang marah ya ekspresinya gitu. Mas ekspresinya pergi kamu enggak? Bukan, Pergi kamu. anak kita yang kita lihat tuh ekspresi anak kita, bukan kita Oh. aja. Kalau itu kita ngaca aja, Mbak. Jadi ekspresi anak ya. Iya, Jadi gimana ya? betapa anak kita Dan, itu ketakutan. ketakutan, terus kemudian Cara setelah menatapnya itu, tidak pede. Ya, setelah kita melakukan itu biasanya apa yang terjadi sama anak kita? Tengkurap Gitu, masuk kamar, tengkurap brak kamar. kayak perawan. Atau dia atau dia nangis tapi dipendam. Bu, saya nanya Bu. Ini biasanya toxic parenting ini di usia keberapa diterima anak itu? Masih kecil atau SMP atau SMA, Bunda? Dampaknya Bukan. bagaimana? Jadi anak yang merasakan toxic Udah mulai merasa. Iya, Kalau mulai merasa sih mungkin sejak kecil bisa dirasain. sejak Kecil prasekolah gitu. berarti ya. Prasekolah bisa dirasain gitu kan, bahwa apalagi kalau udah pakai Cubit. Oh, gitu itu kan. kekerasan fisik. Jadi ya kan memang ada toksik juga itu ya? ada kekerasan fisik dan verbal memang toksik itu juga pasti anak usia berapapun mengalami atau saat merasakan seperti itu ya udah pasti nggak nyaman, hanya saja nggak bisa ngomong kan, apalagi kalau preschool kan nggak bisa ngomong gitu psikosomatis gitu. kan. Iya, akhirnya psikosomatis jadinya nggak mau sekolah atau sakit perut, gitu kan, sariawan, terus panas. Nah itu tadi kan badannya, sariawan, seperti itu, tenggorokan gitu kering, kan. bibir pecah-pecah dan susah buang air kecil. Seperti Jadi itu memang ya. Mm, Akhirnya sesuatu yang dia terima seperti kekerasan verbal, gitu. kemudian fisik, menyakiti ya, fisik. Nah tadi kan setelah kita
kembali yang tadi Mm-mm. Mbak Cita, yang setelah kita lihat simptom pada diri kita sendiri apa saja, kemudian kita harus minta maaf sama anak. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Mm-mm. kita waktu minta maaf itu kita benar-benar merasa Minta bersalah maaf, sama betul. anak. Dan kita rangkul. Dan kita rangkul, kita peluk. peluk. Terus Habis itu kemudian terjadi lagi, kita kasar lagi. Nah, pada saat kita menyadari dan kita berjanji untuk tidak melakukan dan kita sedang berupaya, artinya kita mencoba untuk mendudukkan anak kita. Apabila Meyakinkan anak kita juga. mendudukkan, jadi hati kita gini. Yang Ibu lakukan. Apa saja perasaan yang kamu rasakan, gitu kan? Ketika ibu melakukan ABCD, jadi kita yang gali perasaannya. Anak supaya bicara. Ya, kita ajak anak dan kita bikin aturan main. Bunda janji apapun yang kamu katakan, Bunda tidak akan marah. Jadi di situ kita juga berusaha, gitu kan, untuk Terus anaknya bilang gini, gitu. gombal. Gitu. Biasanya gini, kalau itu tidak akan terjadi, Mbak Cita, kalau kondisi kayak begitu tuh, kalau biasanya kita udah serius, kita akan melakukan hal itu. Tapi kalau hanya gombal, minta maaf, udah selesai. Jadi Bunda janji nggak akan marah lagi besok, aja sebatas sampai di situ. Tapi nanti marah lagi. Tapi kalau kita sudah sampai menggali gitu, berarti kita memang sama-sama akan berusaha gitu loh. Mengetahui kebutuhan dan perasaan anak kita. Nah, itu sudah mulai ke arah perbaikan sebetulnya gitu. Jadi pada saat kita sudah mengatakan oke, kita bikin aturan main, Bunda akan mencoba mendengarkan dan Bunda tidak akan reaktif terhadap apapun yang kamu katakan. Jadi kita pun sebagai orang tua harus menahan diri untuk menjadi pendengar dia, karena ini menjadi sesuatu yang baru. Untuk orang sama-sama ingin berubahnya. Iya, apalagi orang tua, karena kan anak pasti lagi diberi kesempatan kan selama ini nggak pernah diberi kesempatan biasanya. Kalau udah kayak begitu, anak nggak pernah diberi kesempatan untuk dan memang iya loh Bunda, gitu kan? Beberapa teman saya itu yang masa lalunya diperlakukan toksik seperti itu oleh orang tuanya, bahkan tidak hanya orang tuanya, kadang-kadang sekelilingnya juga kan. Ini baru ngomong masalah orang tua, ini belum keluar. Kita akhirnya terbawa, anak jadi minderan, nggak percaya diri, isinan, nggak percaya diri, jadinya tidak bisa maksimal apa yang menjadi potensi dalam dirinya ini tidak tergali. Itu dampaknya memang jangka panjang ya. Gitu. Bahaya ya Bunda. Sangat. Ternyata tidak mudah, benar-benar tidak mudah menjadi seorang ayah, ibu. Harus tidak hanya bijaksana, tapi juga harus bijak sini. Wira-wiri, sana sini. Kalau bijaksana tuh bijaknya hanya di sana. Nah, ini dituntut bagaimana kita bijaksana dan bijak sini, bijak situ, bijak sono. Baik Bunda. Kemudian apa ini yang belum kita omongin ini Bunda? Ya, orang tua kalau paham dirinya toksik itu memang harus healing juga ya. Terus nanti orang tuanya bilang time is healing. Jadi ketika reflektif, kita tahu kan apa sih yang membuat kita menjadi toxic parents. Siapa tahu kan banyak unsur. Orang itu gampang marah itu mungkin karena isi ATM-nya kering, gitu kan bisa Bunda. Bisa, itu kan stresor. Terus tiba-tiba udah kering sampai di rumah muring-muring, kenanya ke anak. Nah itulah pentingnya. Siapa tahu gitu kan? Skincare-nya habis, anaknya jadi sasaran. Makanya suami-suami saya ingatkan. Jadi suami-suami itu harus memberikan kepedulian yang luar biasa kepada istrinya. Harus ada budget khusus untuk istrinya. Karena kecantikan itu bukan hanya dari sananya tapi juga dari dananya. Kan begitu Bunda? Betul sekali. Terus buat apa cari duit siang malam, banting tulang gak karuan. Kalau tetapi untuk kebahagiaan istri ya. Istrinya tidak mendapatkan sesuatu yang memang harus didapatkannya. Akhirnya anak jadi sasaran. Jadi memang banyak sekali latar belakang yang kemudian membuat orang tua ini seperti ini, terutama Bunda. Karena sepertinya sesuatu apapun yang terjadi dalam rumah tangga ini, nomor satu yang dinilai pertama kali Bunda dulu. Betul. Bunda dulu. Karena memang ya perempuan itu kan memang tiang negara. Kalau laki-laki itu tiang jaler.
Begitu ya Bunda. Ya. Toksit. Dan toksit ini berakibat fatal untuk masa depan anak-anak kita. Betul sekali. Masya Allah. Sejauh ini apalagi Bunda kasus yang pernah terjadi selain si anak mengalami guncangan jiwa? Yang paling kerasa pasti hasil toksik itu adalah ketika dewasa. Dia yang seperti tadi, perannya akhirnya kan tidak optimal dimanapun gitu kan. Nah, kalau ada better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah kan? Nah, paling terlambat lagi, yang paling urgent lagi apa? Untuk anak. Untuk anak dan untuk orang tua. Ya kalau saya katakan sih memang tadi yang paling urgent itu tadi memang kita perlu minta maaf gitu loh. Itu sebetulnya. Yang tulus. Betul. Disertai penyesalan yang dalam. Kemudian tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Yang pasti itu jangan sampai. Jadi kudu ngempet ya. Kalau mau marah itu ngempet. Ingat kalau kita sudah habis minta maaf, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Nanti kan kalau orang tua ini habis marah minta maaf, lama-lama anak juga nggak percaya. Berarti sama kita perlu ada aturan main dan kesepakatan Nah. kan. Jadi kesepakatan gitu. Terus kemudian segalanya didiskusikan gitu kan. kembali ke harmonis. Iya, demokratis itu ya, pola asuh yang demokratis, bahwa segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan. Misalnya kita nggak suka dengan apa yang mereka lakukan, kita bicarakan bahwa Bunda nggak suka gitu kan ya. Nah, Tapi anak juga nanti bilang, saya juga punya alasan kenapa saya melakukan ini. nggak apa-apa, kasih tahu alasannya. Dan kadang-kadang kita harus siap dengan alasan Nah, itu. itulah. Nah itulah orang tua itu memang perlu belajar dan terus belajar. Bunda sebenarnya. pernah loh, anak yang nggak nurut sama orang tua, kamu harus ini, kamu harus itu, terus anaknya nggak nurut. Apa yang dikatakan orang tua? Kamu itu tak gembol sangang wulan loh yo. Air susuku itu yang membuat kamu tumbuh sampai sekarang. Kembalikan air susuku. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Bun, sadar Bun. Itu kan berhitung. Hitung-hitungan gitu kan. Jadinya kan sebenarnya kita nggak boleh hitung-hitungan lah ya, bahwa qadarullah lah itu kan memang Allah ya mentakdirkan menitipkan si kita, anak ini untuk betul, kita gitu apapun kan. keadaannya. Benar, itu jadinya kan itu menjadi amanah sebenarnya kepada kita, bahwa ketika kita diberikan amanah kan sebenarnya bagaimana kita bisa mendidik dengan sebaik-baik pendidikan gitu kan, memberikan yang seperti itu gitu. Masya Allah. Dan memang akhirnya orang tua itu harus membekali wawasan bagaimana untuk mendidik anaknya dalam setiap tahapan perkembangannya. Jangan sampai dalam setiap tahapan perkembangan kaget, loh kok anakku bantah ya, kok anakku bantah dikasih tahu, padahal kemana saja padahal selama bukan ini membantah gitu, karena memang ada satu tahapan-tahapan di mana mereka sudah mulai berani berargumen, sudah mulai mempertahankan berarti itu tanda anak berkembang dengan baik. Betul, sebenarnya tinggal bagaimana kita mengarahkan bener. supaya anak ini dalam perkembangannya bisa tidak menyalahi aturan. Betul, atau gitu. Kesepakatan. Yang penting aturan, penegakan aturannya ada seperti itu. Gitu. Karena kan butuh rules juga kan. Jadi kan, setiap keluarga punya nilai sendiri dalam setiap keluarga. Seperti itu. Setiap keluarga pasti memiliki cara perlakuan tersendiri kepada anaknya. Tetapi bahwa secara umum akan ada aturan-aturan dasar yang harus ditaati oleh setiap keluarga. Minimal bagaimana si orang tua mendapatkan penghormatan dari anaknya, kemudian bagaimana anak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Nilai yang dipakai apa? Nah, tinggal gitu. Kan? Tapi setidaknya kalau kita memiliki kesadaran bahwa anak ini adalah amanah dari Tuhan, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bunda, terima kasih kehadirannya. Sama-sama, mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi. Amin. Salam untuk teman-teman di Hinsi semuanya. Siap. Tetap semangat mendampingi seluruh wali murid dan bunda-bunda ayah yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Parents, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Di kesempatan lain kita akan bertemu kembali dengan tema yang semakin menarik. Saya Cita Helmi undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa tuliskan kegiatan pengalaman Anda dengan memberikan hashtag Parents Talk. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.